Hello student, how are you today? Hope you fine. And today we will start our lesson about social IPS kelas 9 SMP. Bagaimana kabar kalian? Yang pasti kabar kalian dalam keadaan baik. Dan Miss mau ucapkan Happy New Year 2021. Semoga semakin semangat belajar karena sebentar lagi kalian akan selesai dari bangku SMP. Dan mari kita fokus ke pembelajaran kita hari ini dengan judul pelajaran kita hari ini adalah ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu diambil dari bab 3 dari buku paket IPS kelas 9. Jadi silakan kalian buka buku paket kalian dan ikuti materi yang akan disampaikan dengan baik supaya nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Oke. Yang pertama kita bahas dulu mengenai apakah itu perdagangan internasional gitu. Nah, perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Oke, jadi di sini ada negara-negara yang berperan gitu. Oke, nah makanya dikatakan internasional karena lebih dari satu negara gitu. Nah, yang kedua kita mau belajar mengenai apa-apa aja istilah di dalam perdagangan internasional. Pasti anak-anak ini sudah tahu ya mengenai ini. Ada ekspor, ada impor, ada eksportir, ada importir. Nah, kalau ekspor itu apa? Yang pasti kan ekspor itu adalah pihak, lembaga, atau perorangan yang melakukan kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Gitu. Atau bisa dikatakan pengiriman barang ke luar negeri. Gitu. Nah, jadi kalau eksportir itu adalah orangnya atau pihaknya atau lembaga yang melakukan ekspor. Ekspor itu kegiatan mengirim barang dari dalam ke luar negeri. Sedangkan eksportir adalah orang yang melakukannya atau pihak atau lembaga atau perusahaan yang melakukannya. Nah, kebalikannya impor. Impor ini adalah kegiatan menerima atau membeli barang dari luar ke dalam, memasukkan barang dari luar ke dalam. Gitu. Nah, orang yang melakukannya itu atau lembaga atau perusahaan yang melakukannya disebut dengan importir. Jadi ini ada 4 istilah di dalam perdagangan internasional. Sebenarnya masih banyak, cuman kita bahas yang sederhana saja dulu. Next, kita mau belajar apa sih Miss perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Pasti kalian sudah tahu ya. Namanya kalau dalam negeri berarti kan di dalam satu negara gitu. Kalau perdagangan internasional itu adalah dari satu negara ke negara lainnya. Nah, dilihat dari yang pertama dari aspek jangkauan wilayah. Nah, kalau dalam negeri itu kan satu wilayah negara. Sedangkan perdagangan luar negeri itu menjangkau beberapa negara. Bukan cuma negara satu dengan negara satunya lagi, tapi bisa lebih dari 2 atau 3 negara. Misalnya bukan cuma Indonesia dengan Malaysia, tapi mungkin Indonesia, Malaysia, Singapura itu namanya internasional, atau ke Inggris, Belanda, Jepang gitu ya. Yang kedua, cara pembayaran. Kalau dalam negeri itu pembayarannya satu macam uang gitu. Misalnya Indonesia mata uangnya apa? Rupiah gitu ya. Sedangkan kalau perdagangan luar negeri itu bermacam-macam uang. Itu kita kenal sebagai valuta asing atau sering disingkat falas. Gitu. Jadi secara global, secara internasional mata uangnya adalah sering memakai standar dolar gitu. Nah, yang ketiga sistem distribusi. Nah, di dalam perdagangan dalam negeri, sistem distribusi itu sebagian besar sistem distribusi langsung gitu. Jadi ketemu. Ya, itu namanya langsung. Sedangkan luar negeri itu distribusi tidak langsung. Jadi melalui pengiriman. Jadi si penjual dan si pembeli itu tidak harus bertemu, gitu ya. Nah, yang keempat adalah peraturan yang berlaku. Di dalam perdagangan dalam negeri, peraturannya itu adalah peraturan negara sendiri, satu negara, gitu. Misalnya perdagangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa kan tetap Indonesia yang mengaturnya, satu negara, gitu. Nah, tapi kalau dalam perdagangan luar negeri itu adalah aturannya dari beberapa negara yang terlibat. Jadi pasti berbeda peraturan ekspor impor di Indonesia dengan beberapa peraturan ekspor impor yang ada di misalnya kita kan di Thailand. Nah, jadi itu harus disesuaikan gitu supaya bisa bekerja sama gitu ya. Jadi sebenarnya perdagangan luar negeri ini pasti lebih ribet karena lebih dari satu negara gitu. Nah, dari tingkat persaingan di dalam negeri persaingannya kurang ketat karena bersaing dengan produsen dari dalam negeri. Jadi artinya sesama Indonesia yang pasti kan kita menganggap yaudah bangsa sendiri.
Oh my goodness. Oke, sorry tadi ada distraksi. Nah, sedangkan kalau di luar negeri, yaitu persaingannya pasti lebih ketat karena melibatkan perusahaan dari berbagai negara. Namanya persaingan antar negara pasti kan lebih ya gitu. Apalagi kalau kita bersaing dengan atau kita bekerjasama dengan negara yang sudah maju seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan gitu ya. Nah, yang keenam itu adalah biaya angkutan. Perdagangan dalam negeri di situ adalah pasti biayanya lebih murah gitu karena ya masih dalam satu negara gitu. Sedangkan kalau negeri itu pasti biaya lebih mahal karena jangkauannya beberapa negara dan pasti lebih jauh. Dari segi jarak aja sudah jauh gitu ya, Nak. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai faktor yang mendorong perdagangan internasional. Apa saja faktor-faktornya? Faktor-faktornya itu ada pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, perbedaan SDM dan budaya, ketersediaan SDA, belanja berdasarkan tren dan gaya hidup, ekspansi pasar untuk perbesar keuntungan, dan plus minus produk yang dibuat di suatu negara. Nanti kalian baca lagi baik-baik ya. Nah, jadi ini tugas kalian. Silakan dibaca tugasnya dan nanti kerjakan dan kirimkan ke Miss Riris. Oke, thank you for your attention. See you. Bye-bye.